الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama kami ini, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang tidak berasal darinya, fahuwa raddun, maka apa yang dibuat-buatnya tersebut akanlah tertolak. Wa fi riwayat rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan disebutkan dalam redaksi Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan yang dilakukannya itu akanlah tertolak. Hadis ini adalah merupakan satu di antara hadis yang berisi ancaman sekaligus larangan mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam persoalan agama. Mengadakan ritual-ritual baru dalam hal agama, ya, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan bid'ah. Perkara-perkara baru berkenaan dengan ritual keberagamaan. Ini hal inti yang hendak disampaikan, ya, dari lewat hadis ini. Ya, jadi hal inti yang hendak disampaikan melalui hadis ini adalah pentingnya beragama sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sekaligus larangan untuk mengada-adakan ritual-ritual agama tidak berdasarkan tuntunan Allah, tidak berdasarkan tuntunan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun hadis ini juga dipahami oleh beberapa kelompok sebagai hadis yang mendukung adanya pembagian bid'ah kepada bid'ah yang tercela dan bid'ah yang baik. Ya. Bagaimana mereka sampai pada kesimpulan seperti itu? Mereka sampai pada kesimpulan seperti itu dengan mengacu pada mafhum al-hadis. Mereka sampai pada kesimpulan itu dengan mengacu pada mafhum al-hadis. Mafhum al-hadis itu adalah makna yang tidak langsung. Ya. Makna tersirat yang dipahami dari hadis yang tadi telah dibacakan. Hadis tadi redaksinya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa mardud, fahuwa raddun. Ya. Barang siapa mengada-adakan pada urusan kami ini ma laysa minhu, yang bukan darinya, bukan dari agama, fahuwa mardudun, maka apa yang diada-adakannya itu akanlah tertolak. Dipahami dari hadis ini menurut versi mereka adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa. Nah, inilah yang mereka
pahami sebaliknya. Ya, mafhum dari hadis ini menyatakan bahwa fahuwa makbulun, maka dia diterima. Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami ini yang merupakan bagian dari agama, ini, fahuwa makbulun. Ya. Kalau mengada-adakan sesuatu di dalam agama yang bukan merupakan bagian agama adalah sesuatu yang ditolak, maka dalam pemahaman mereka mengada-adakan sesuatu dalam urusan ini, dalam urusan agama yang sesuai dengan tuntunan agama, maka dia akan diterima. Fahuwa makbulun walaysa bimardud. Nah, cara pengambilan kesimpulan inilah yang tadi kita nyatakan sebagai cara pengambilan kesimpulan berdasarkan mafhum al-hadis. Ya, berdasarkan mafhum al-hadis. Dalam kenyataannya memang para ulama menggunakan itu sebagai satu di antara cara pengambilan kesimpulan hukum dari sebuah teks, ya, dari sebuah teks agama. Contoh yang lainnya berkenaan dengan itu adalah hadis Nabi SAW di dalam Kitab At-Taharah, ya, berkenaan dengan air ketika terkontaminasi dengan benda najis, apakah dia menjadi najis atau tidak. Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un." Ya. Idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un. Apabila kadar air telah mencapai 2 kullah, ya, maka tidaklah air itu menjadi najis oleh apapun. Ya. Idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un. Apabila kadar air telah mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidaklah najis oleh apapun. Nah, makna apa yang bisa dipahami dari hadis ini? Hadis ini bisa dipahami melalui 2 metode pemahaman. Pertama, melalui metode mantuk dengan melihat mantuk al-hadis. Mantuk al-hadis itu adalah sesuatu yang langsung bisa dipahami, ya, dari hadis tersebut. Begitu hadis itu dibacakan atau begitu teks itu dibacakan, maka makna itu langsung hadir di hadapan kita. Hadza huwa mantuk al-hadis. Nah, dipahami secara mantuk hadis ini bahwa idza kana qadrul ma'i qullataini fa aktsar wa saqatat alaihi najasatu wa lam yataghayyar ahadu awsafihi baqiya ala taharatihi. Nah, itulah yang dipahami secara mantuknya. Apabila kadar air telah mencapai 2 kullah atau lebih dan dia terkontaminasi dengan najis, walam yataghayyar ahadu awsafihi, dan tidak berubah salah satu dari 3 sifat air itu, maka air tersebut dinyatakan sebagai air suci. Ya, dia akan tetap status hukumnya akan tetap sebagaimana asalnya, yaitu suci. Nah, tetapi hadis ini ketika dipahami melalui mafhumnya, berdasarkan mafhumnya, maka kita menyatakan bahwa air itu apabila tidak mencapai kadar 2 kullah dan terkontaminasi dengan najis, maka air tersebut
otomatis akan menjadi air yang najis. Idza lam yablugh qullataini sara najisan bimulaqatihi an-najasah. Nah, jadi inilah metode metode pengambilan hukum berdasarkan pemahaman hadis tersebut secara mantuk dan secara mafhum. Ya. Sekali lagi hadis itu mengatakan idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un. Apabila kadar air telah mencapai 2 kulla, maka tidaklah air itu akan menjadi najis oleh sesuatu pun, oleh apapun. Ya. Mafhumnya idza lam yablugh al-ma'u qullataini, apabila air tersebut tidak sampai kadarnya 2 kulla, fa innahu yanjus. Nah, bimulaqatihi an-najasa, maka dia akan menjadi najis secara otomatis ketika dia terkontaminasi oleh najis. Nah, tetapi kita menyatakan bahwa metode pengambilan dalil seperti ini memang adalah merupakan metode yang dipakai oleh ulama kita. Tetapi apakah dalam semua keadaan, apakah dalam semua teks metode ini dipergunakan? Kita lihat yang tadi dalam metode ini dipergunakan oleh ulama kita. Ya. Tapi dalam teks ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Ya, maka balasan mereka, hukuman bagi mereka adalah neraka jahanam. Nah, ayat ini dipahami secara mantuk bahwa qatlul mu'mini haramun. Nah, membunuh seorang mukmin adalah merupakan perbuatan yang haram. Nah, bagaimana jika ayat ini dipahami melalui atau secara mafhumnya? Kalau mafhumnya kita akan mengatakan qatlul kafiri halalun wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Baik. Bagaimana dengan yaqtul kafiran? Ya. Kalau di sana dinyatakan haram, qatlul mu'mini haramun, maka kita menyatakan kalau begitu qatlul kafiri halalun. Dipahami dari teks tersebut. Tetapi apakah hal tersebut dinyatakan oleh para ulama kita? Kita mengatakan tidak satupun ulama yang menyatakan itu. Kalau begitu, maka kita melihat dalam konteks yang pertama, metode pengambilan kesimpulan hukum dengan mafhum, dengan merujuk pada mafhum teks agama dipergunakan, dipakai, berlaku. Ya, benar berlaku, dinyatakan benar berlaku, tetapi dalam teks yang kedua ini dinyatakan tidak berlaku. Kalau begitu, kita mengambil kesimpulan bahwa tidak semua teks ya sah untuk dipahami secara mafhum. Ya, tidak semua teks boleh dipahami secara mafhum, tetapi ada teks-teks tertentu yang boleh dipahami secara mafhum dan ada teks-teks tertentu yang tidak boleh dipahami secara mafhum. Nah, mana teks-teks yang boleh dipahami secara mafhum dan mana teks-teks agama yang tidak boleh dipahami secara mafhum? Ulama kita mengatakan bahwa mafhum al-mukhalafah
la yu'mal bihi idza warada fi siyaqi at-tahdhir aw al-wa'id. لأن الغاية من هذه النصوص هي التنبيه والتحذير وليس استنباط أحكام معاكسة. Ya. Mafhum dari sebuah keterangan atau mafhum al-mukhalafah, makna terbalik dari sebuah teks, la yu'mal bihi, tidak dinyatakan sah, tidak dinyatakan berlaku, idza warada fi siyaqi tahdhiri awil wa'id, apabila berkenaan dengan ancaman, ya, atau larangan. Jadi teks-teks yang berisi ancaman, teks-teks yang berisi larangan, itu tidak boleh dipahami secara mafhum. Mengapa? Li'anna al-ghayata min hadhihi nusus hiya at-tanbih wa at-tahdhir. Karena tujuan dari adanya teks tersebut adalah sebagai bentuk ancaman, sebagai bentuk larangan, walaysa istimbat ahkam mu'akisah, dan tidak dalam rangka menjelaskan hukum terbalik dari apa yang dilarang, apa yang diancam tersebut. Ya. Nah, demikianlah kalau kita melihat teks yang pertama, ya, yang kita nyatakan sebagai teks yang boleh dipahami secara mafhum, dan ulama kita memang mereka berbeda pendapat berdasarkan hal tersebut. Ya, idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un. Ya. Teks ini tidak berisi ancaman sama sekali, ya, dan tidak juga berisi tidak juga berisi larangan, tetapi ini adalah merupakan informasi. Ya. Berbeda dengan teks yang kedua, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam, itu ada ancaman di sana. Teks ini mengandung ancaman. Dan dalam kaidah kita mengetahui bahwa ketika teks itu berisi ancaman, maka hal yang diperingatkan melalui teks tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Qatlul mu'mini haramun. Nah, terhadap teks-teks yang seperti ini, yang berisi ancaman plus atau sekaligus include di dalamnya berisi larangan, tidak boleh teks tersebut dipahami secara mafhum, karena tujuan adanya teks tersebut adalah untuk menjelaskan ancaman, ya, akan sebuah perbuatan, dan larangan sekaligus sebagai larangan untuk melakukan perbuatan yang diancam tersebut, dan bukan dalam rangka menjelaskan hukum terbalik dari apa yang dipahami secara langsung dari teks tersebut. Ya. Maka demikianlah hadis yang ada dalam pembahasan ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini juga sama dengan teks yang kedua tadi. Dia adalah merupakan teks yang berisi ancaman sekaligus larangan. Ancaman terhadap apa? Ancaman bagi apa? Ancaman dari perbuatan mengada-adakan ritual agama yang tidak dicontohkan atau tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga diperintahkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, sekaligus larangan untuk melakukan hal tersebut. Dia keterangan ini, hadis ini tidak bertujuan, tidak dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan hukum terbalik dari apa yang dipahami secara langsung. Ya. Karena itu kita mengatakan mafhum al-hadis
dari teks ini tidak berlaku. Ya. Nah, kemudian hal-hal lain ya yang memperkuat hal tersebut, ya ini ada beberapa poin. Ya. Annahu law kana al-hukmul mukhalifu maqsudan lama kana hunaka hajatun litahdhiri aslan. Id innama huwa minad dini ma'lumun qabuluhu bid-darurah. Ya. Dikatakan bahwa seandainya mafhum ini berlaku, maka tidak akan ada gunanya memberikan ancaman yang disampaikan melalui hadis ini. Ya. Mengapa? Karena segala sesuatu yang berasal dari agama memang pada asalnya boleh dilakukan. Kalau begitu, mengapa harus ada ancaman? Ya, karena dinyatakan dalam versi mereka, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kalau begitu, man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Mereka mengatakan, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, ya, sesuatu yang tidak berasal dari agama tertolak, maka barang siapa yang mengada-adakan dalam agama ini sesuatu yang berasal darinya, maka dia makbul. Kita mengatakan tidak perlu ada ancaman. Ya, karena segala sesuatu yang berasal dari agama ini, apakah itu perkara muhdas, perkara baru, atau perkara yang tidak baru, semua tidak ada masalah. Kalau begitu, hadis ini adalah merupakan hadis yang tidak perlu disampaikan. Sampaikan saja segala sesuatu yang berasal dari agama adalah diterima, tanpa perlu menambah kata sebelumnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Karena sekali lagi dengan satu asumsi bahwa segala sesuatu yang berasal dari agama ini pasti diterima. Apakah dia perkara muhdas atau perkara yang bukan muhdas, ya maka pasti diterima. Ya. Ini menguatkan apa yang tadi kita nyatakan, bahwa hadis ini berfokus untuk memperingatkan, ya, berfokus untuk memberikan informasi ancaman sekaligus larangan terhadap perilaku orang-orang yang melakukan hal yang diancam tersebut. Kemudian alasan yang kedua menguatkan pernyataan kita tadi, ta'aruduhu ma'a nususin sarihatin ukhra, mislu kullu bid'atin dalalah, wa man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun wa iyyakum wa muhdatsat al-umur. Ya. Bahwa pemahaman hadis secara mafhum ini adalah pemahaman yang tidak bersesuaian dengan keterangan-keterangan lain yang begitu jelas. Ya. Menjelaskan begitu jelas, menyampaikan larangan mengada-adakan sesuatu berupa ritual-ritual agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kullu bid'atin dalalah. Ya, segala bid'ah adalah sesat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, riwayat Muslim dalam hadis ini. Wa iyyakum wa muhdatsat al-umur. Berhati-hatilah terhadap perkara-perkara baru dalam persoalan-persoalan agama. Ya, ini secara jelas menyebutkan larangan untuk melakukan bid'ah, praktek bid'ah atau praktek melakukan amalan-amalan baru di dalam ritual agama. Kemudian alasan yang ketiga, al-ihdatsu fid din, ya'ni az-ziyadata alaihi. Bainama ad-dinu qad iktamala bi nassil Qur'an wa huwa qawluhu tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ila akhiril ayat. Fakaifa yuqalu inna hunaka ihdatsan mahmudan fi amrin qad iktamala atau qad kamula. Ya. Al-ihdatsu fid din yani az-ziyada alaihi.
mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama artinya mengadakan tambahan di dalam agama. Padahal agama ini telah lengkap, telah sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka bagaimana mungkin ya kita menyatakan ada perkara-perkara baru di dalam agama ini, ada tambahan di dalam agama ini, yang mana tambahan tersebut adalah tambahan yang baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi yang perlu untuk disempurnakan. Kemudian alasan yang keempat, lam yunqal an ahadim minas sahaba awit tabi'in annahum istambatu minal hadis mafhumal mukhalafa li tabriri ba'di al-bid'ah. Ya. Tidak dinukil dari seorang pun sahabat maupun tabi'in bahwa mereka berdalih dengan hadis ini untuk membenarkan sebagian dari perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang pada masa mereka. Kesimpulannya bahwa hadis ini tidak benar. Tidak benar jika hadis ini dipahami atau dimaknai sesuai dengan mafhum al-mukhalafah yang kemudian berujung pada kesimpulan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tetapi hadis ini hanya ingin menjelaskan kepada kita ancaman bagi orang-orang yang melakukan inovasi-inovasi tertentu yang tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ritual-ritual keberagamaan. Sekali lagi, berkenaan dengan ritual-ritual keagamaan. Ya. Karena ini adalah merupakan wilayah kewenangan asy-syari', wilayah kewenangan Allah Subhanahu wa taala, wilayah kewenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan merupakan wilayah kewenangan siapa saja untuk melakukan inovasi penambahan maupun pengurangan dari ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, itulah maksud dari pernyataan Nabi alaihi salatu wasalam, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami ini, dan sesuatu itu ma laysa minhu, ya, tidak dicontohkan oleh Allah subhanahu, tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fahuwa raddun, maka apa yang diada-adakannya itu akanlah tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang berkenaan dengan hadis ini, ya, pelajaran di antara pelajaran yang berkenaan dengan hadis ini yang hendak ana tegaskan ya dalam penjelasan kali ini.